haram, eh, apa yang seharusnya atau bagaimana upaya yang bisa dilakukan oleh seorang muslim agar 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 terjaga dari kondisi seperti itu. Sepertinya itu yang pertama, Ustaz. Sepertinya itu yang pertama deh. Oh gitu. Itu Jadi pertanyaan. yang pertama, di saat banyak yang tidak peduli haram-haram, bagaimana upaya sebagai muslim? Gimana Ustaz? Lanjutannya. Iya, bagaimana upaya terbaik yang harus dilakukan oleh seorang muslim agar terjaga dari kondisi seperti itu. Bagaimana upaya terbaik sebagai muslim agar terjaga dari kondisi seperti itu. ya Ustaz. Yang ketiga apa Ustaz? Apa lagi? Yang ketiga ya. Iya. Yang ketiga oh ini apa dampaknya ketika muslim tidak berupaya untuk menjaga cara perolehan dan cara penggunaan hartanya yang tidak sesuai dengan syariat. Apa dampaknya yang ketiga? Itu pertanyaan kedua, Ustadz. Oh, yang itu. Jadi yang kedua Iya. itu apa dampaknya ketika muslim tidak berupaya untuk menjaga perolehan? Ya, menjaga cara perolehan dan cara penggunaan harta sesuai dengan syariat. Enggak. Iya. Ketika muslim tidak berupaya untuk menjaga cara perolehan dengan syariat. Untuk yang terakhir, yang tiga ini kan apa dampaknya ketika muslim tidak berupaya untuk menjaga cara perolehan dengan syariat saja? Itu dijadikan yang kedua, Ustadz. Itu yang dijadikan yang kedua. Oh, itu iya. Jadi pertanyaan kedua. Yang kedua, terus yang ketiga berarti yang pertama tadi. Banyak. Bukan. Bagaimana cara teknis? Kalau nggak salah tadi. Baik. Bisa ya? Baik. Sudah mau mulai atau lagi berapa detik? Berapa detik lagi, Sat? Oh ya, baik. Bentar, Sat. Berapa detik lagi, Sat? Bentar, waktunya. Ya, sudah, Sat. Sudah, Sat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, atas kesabaran-kesabaran yang telah dianugerahkan untuk kita, dan atas keimanan yang telah dititipkan di dalam dada kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama kembali dalam kajian virtual, yaitu kajian kita orang dalam channel dakwah Sorong. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya selaku host menggantikan Kak Fandi Latarisa yang saat ini berhalangan karena sedang mengalami sakit. Semoga beliau segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas yaitu menjaga keberkahan harta. Pemirsa dakwah Sorong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai muslim sudah patutnya memperhatikan halal dan haram harta kita yang kita punya agar bernilai keberkahan di dalamnya. Para pemirsa pecinta dakwah Sorong dimanapun Anda berada, saya selaku host pada kesempatan malam hari ini menyarankan untuk meng-share sebanyak-banyaknya acara kajian malam hari ini agar semakin banyak yang tercerahkan atas tema yang akan kita angkat pada malam hari ini. Baik, tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia mulia yang telah mencontohkan segala macam kebaikan-kebaikan yang bisa kita tiru, baik kebaikan itu adalah apapun yang keluar dari lisan kita, ataupun kebaikan itu bisa kita perbuat dengan amal-amal kita dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama sebelum acara dimulai, izinkan saya pribadi memperkenalkan diri. Saya selaku host, nama saya yaitu Heru Asyanto, atau bisa dipanggil Kak Heru, selaku host pada kesempatan acara yang penuh keberkahan ini, dan yang akan membawakan materi kali ini yaitu Al-Karamah Ustadz Asadi Umar Yadi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya mari kita sapa dulu Ustadz Asadi. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat-sehat juga Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Semoga senantiasa Ustaz Asadi beserta keluarga diberikan kesehatan, perlindungan, dan dilancarkannya segala aktivitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, mari kita mulai kajian kita orang pada malam hari ini. Kepada Al-Karamah Ustadz Asadi Umar Yadi selaku pembawa materi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini. Kita di penghujung Rabiul Tsani ya, kalau tidak salah. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan
Semoga nikmat yang Allah berikan senantiasa kita maksimalkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan sholawat senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada beliau, kepada para sahabat, serta kepada siapa saja yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasul-Nya. Pada kesempatan malam ini, kita akan coba mengulas bagaimana menjaga keberkahan harta. Ya, mungkin sebagai pengantar bahwasanya mungkin kita mendapatkan terkadang ada kondisi atau fakta di mana ada mungkin seorang muslim ya yang terlihat rajin beribadah ya, namun kemudian yang bersangkutan memandang remeh atau misalnya kurang peduli dengan halal haramnya harta yang diperoleh maupun halal haramnya harta yang akan dimanfaatkan. Nah, tentu kondisi seperti ini bukan kondisi ideal yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang muslim. Bisa jadi amal ibadahnya itu tertolak, bisa jadi kemudian doanya tidak diijabah, dan bisa jadi usaha serta pekerjaannya tidak akan diberkahi karena tidak pedulinya ataupun kemudian memandang remehnya persoalan halal haram dalam kaitannya dengan harta. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba mengulas ya terkait dengan menjaga keberkahan harta. Nah, tentu sebelum kita lanjut bagaimana seharusnya kita menjaga keberkahan harta, bagaimana seharusnya seorang muslim memperlakukan atau mengelola hartanya agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu yang pertama yang harus difahami terkait dengan ya berkah. Ya, apa itu berkah? Ya, kita sering mendengarkan kata berkah, bahkan kemudian tidak sedikit dalam beberapa ucapan doa-doa kita meminta adanya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering berdoa misalnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, kita sering berdoa agar mendapatkan berkah atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, secara ringkas ya berkah itu adalah ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan ya. Jadi berkah itu adalah ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Bahkan salah satu ulama terkenal ya, Imam An-Nawawi pernah menjelaskan bahwasanya berkah itu adalah tumbuh, berkembang atau bertambah ya, annama. Begitu pula berkah itu bisa dimaknai sebagai kebaikan yang bertambah. Nah, jadi kita sudah paham apa itu berkah dan dalam kaitannya dengan harta, maka tentu kita menginginkan keberkahan yang kemudian Allah berikan atas harta kepada kita. Kita menginginkan adanya kebaikan yang berlimpah, kita menginginkan adanya kebaikan demi kebaikan, ketersinambungan kebaikan ya atas harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Pemirsa Dakwah Sorong yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, perlu kita pahami juga bahwasanya ada beberapa hal yang menyebabkan berkah itu dicabut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak menginginkan hal itu semua. Dan sebagai muslim tentu kita harus bisa memahami dalam kondisi-kondisi seperti apa Allah mencabut keberkahan. Ya, ada beberapa kondisi, namun ini yang akan kita fokuskan ya. Ini yang akan kita fokuskan karena terkait dengan bagaimana kita menjaga keberkahan harta. Ya, di antaranya sebab dicabutnya berkah adalah hilangnya rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya terbiasa mengkonsumsi ya barang-barang
yang haram, dan yang terakhir ya berbuat maksiat ya dan enggan bertobat. Nah, nanti ini yang akan coba kita ulas, dalam kaitannya agar harta yang diperoleh dan harta yang kemudian dimanfaatkan senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mencabut karena kelalaian kita. Allah tidak mencabut karena kesadaran kita dalam bermaksiat, ya, nauzubillah min dzalik. Pemirsa dakwah sorong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa sekarang, dalam kondisi sekarang, ya kita tidak sedikit sering mendengarkan di beberapa kesempatan baik di media maupun mungkin ketika kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, kita sering mendapatkan cerita bagaimana kita mau mendapatkan harta yang halal, harta yang haram saja susah. Kita sering mendapatkan informasi-informasi seperti itu. Tentunya ini bukan perkara yang kemudian harus kita maklumi, ya. Namun kondisi yang ada sekarang sepertinya sudah sejalan dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mala amin halalin amin haramin. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la ya'tiyanna 'alan nas, akan datang kepada manusia zamanun, sebuah atau suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal ataukah dari perkara yang haram. Nah, ini satu kondisi yang kemudian telah disinyalir oleh Rasulullah 14 abad yang lampau, dan kita mendapatkan kondisi itu sekarang. Betapa banyak kemudian di antara saudara-saudara kita mungkin yang tidak memperhatikan secara cermat, ya, tidak memperhatikan secara teliti bagaimana harta yang diperoleh, bagaimana harta yang dimanfaatkan. Padahal yang namanya harta itu adalah salah satu dari 4 hal, ya, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari di hari pembalasan kelak. Dalam salah satu hadis Rasulullah pernah bersabda, la tazulu qadama abadu yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al. Nah, kemudian ini yang akan menjadi fokus kita nih. Wa an malihi min aina iktisabihi wa fima an faqahu. Kemudian dilanjutkan dalam hadis itu, wa an jismihi fima abalah. Jadi tidak akan bergeser, ya, tidak akan bergerak, ya, kedua kaki hamba Allah, ya, pada hari kiamat hatta yus'al, hingga kemudian ditanyakan, ya, 4 perkara tentang umurnya, untuk apa ia gunakan umurnya, tentang tentang ilmunya, untuk apa ia manfaatkan, dan terkait dengan harta. Nah, terkait dengan harta ini ada dua pertanyaan yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni min aina iktasibin, dari mana diperoleh harta tersebut, dan wa fima an faqahu, dan kemana diinfakkan, kemana dibelanjakan, digunakan untuk apa harta tersebut. Kemudian yang keempat, ya, aspek pertanggungjawaban adalah tentang badan, ya, wa an jismihi fima abalah, diapakan itu fisik yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi ini yang kemudian akan kita ulas, ya, secara singkat pada kajian kita orang di dakwah sorong pada malam hari ini, tentang bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi atau kemudian bersikap terhadap harta, baik dari sisi perolehan maupun
dalam hal penggunaan. Ya, karena tadi yang sudah kita sampaikan bahwasanya terkait dengan harta ini ada dua pertanyaannya. Dari mana diperoleh, untuk apa digunakan? Ya, kalau dalam ilmu ekonomi ya, dalam hal ilmu akuntansi misalnya, itu ada satu teori terkait dengan penerimaan dan pengeluaran. Ya, penerimaannya tentu harus penerimaan yang bisa dipertanggungjawabkan, pengeluarannya atau belanjanya tentu merupakan pengeluaran atau belanja yang juga harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Dawah Sorong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita coba menguraikan ya bagaimana kita menjaga keberkahan harta. Ini sekedar sebagai penjelasan bagi kita semua bahwasanya terkait dengan harta ya, maka tentu kita memahami karena tadi juga sudah disinggung ya bagaimana manusia di masa sekarang ini tidak peduli hartanya apakah itu harta halal, apakah itu harta yang haram. Nah, harta yang haram ini secara garis besar itu ada 3. Yang pertama, harta haram karena zatnya, itu jelas ya. Misalnya contoh kalau dalam perspektif Islam ya babi misalnya, miras misalnya, itu adalah sesuatu yang secara zat itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harta yang haram adalah jika diperoleh dengan mengambil haknya orang lain, seperti mencuri, korupsi, ya itu bagian daripada harta yang haram. Kemudian yang ketiga adalah harta yang diperoleh dari muamalah yang tidak sah. Ya, muamalah di sini bagaimana dia berinteraksi dengan sesama manusia hingga kemudian dia memperoleh harta. Nah, ketika cara-caranya tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh syariat, maka pada saat itu harta yang diperoleh berstatus sebagai harta yang haram. Pemirsa Dawah Sorong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada waktu ya? Masih, Ustaz. Ya. Ini juga sebagai penjelasan tambahan ya, bahwasanya karena kita berbicara tentang harta yang berberkah, secara umum kita akan mendapatkan ada ciri-ciri ataupun kemudian tanda-tanda yang menunjukkan bahwa harta yang diperoleh itu memberikan berkah. Ya, karena ada juga harta yang diperoleh seseorang itu tidak menunjukkan keberkahan baginya. Ya, pertama ya secara sederhana ya, tentu harta yang berberkah adalah harta yang memberikan tambahan ketaatan kepada yang memiliki harta. Dia memiliki harta, dia menjadi lebih taat. Berarti hartanya berkah. Kemudian yang kedua, hartanya itu memberikan rasa aman. Dia merasa aman dengan harta yang dia miliki. Kalau orang yang mendapatkan harta dengan cara korupsi, suap, mencuri, itu tidak memiliki rasa nyaman, memiliki rasa aman kepada yang bersangkutan. Kemudian harta yang berberkah itu tentu akan mengantarkan pemiliknya kepada amal soleh. Ya, karena tadi berkah itu kan kebaikan yang bertambah. Kebaikan yang berlipat-lipat. Ya, berkah itu adalah ziyadatul khair. Jadi ketika harta berberkah itu akan mengantarkan pemiliknya untuk senantiasa melakukan amal soleh. Dan tentu harta yang berberkah itu akan mendorong pemilik-pemiliknya itu untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh sederhana, pemirsa Dawah Sorong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalnya ya, ini contoh sederhana saja. Ada seseorang yang punya gaji, anggaplah misalnya 4 juta sebulan. Ya. Namun ternyata dengan gaji 4 juta sebulan itu dia dapat menunaikan sholat jamaah 5 kali sehari. Sholat fardunya itu rutin dilaksanakan 5 kali sehari, Masya Allah. Sedangkan ada misalnya yang bergaji 10 juta sebulan, artinya secara nominal nilai moneternya lebih besar ya, tadi satu 4 juta, yang satu 10 juta. Namun ternyata
tanpa alasan yang syar'i, tanpa ada uzur yang syar'i, ternyata yang memiliki gaji 10 juta ini hanya bisa sholat jamaah 2 kali sehari, zuhur dan asar misalnya. Bahkan mungkin terkadang sholatnya jarang. Nah, tentu dari sini kita bisa mendapatkan bahwasanya, atau kita bisa menyimpulkan bahwa yang bergaji 4 juta, walaupun mungkin secara nominal sedikit, tapi itulah yang berberkah. Itulah yang kemudian memberikan keberkahan kepada pemilik hartanya. Pemirsa Dawa Sorong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus memahami ya, karena kita kita harus memahami terkait dengan seputar harta ini, karena ini perkara yang tidak akan lepas dari keseharian manusia. Manusia kebutuhan atau hajat ya, uduwiyahnya itu memang akan memerlukan senantiasa harta. Sehingga tentu hukum-hukum terkait dengan harta, ya bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi harta itu harus dipahami dengan baik. Dan kita pun harus memahami bagaimana ketika misalnya seseorang itu memiliki harta yang haram, maka itu akan berdampak minimal setidaknya berdampak pada 2 hal. Pertama, berdampak bisa memberikan musibah bagi yang bersangkutan, ya musibah ini sesuatu yang dapat diindra ya berbagai musibah seperti gempa, banjir, ya termasuk wabah. Kemudian yang kedua, secara umum ya, kita berbicara secara umum, harta-harta yang haram itu juga berdampak pada dosa, ya sesuatu yang tidak dilihat, ya, dan dosa ini tentu akan ditanggungnya nanti di hari akhirat. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jikalau andaikan sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan barokah, menimpakan berkah dari langit dan dari bumi, Masya Allah, dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhadnahum, nah ini, maka kami siksa mereka bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Ya itu musibah ya, ketika seseorang ya bagian daripada pendustaan ayat-ayat Allah itu adalah bagaimana mengelola harta, memperoleh harta dengan cara-cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Dawa Sorong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula terkait dengan tadi kita bicara dampak ya, dampak harta haram yang berdampak setidaknya pada 2 hal, musibah dan dosa. Terkait dengan musibah tadi sudah kita uraikan, dalilnya juga sudah jelas, bahkan kemudian Allah berfirman juga ya di dalam surah dalam surah An-Nur ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyahdaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim, ya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul ya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Nah, ini berbicara menyalahi perintah Rasul, termasuk juga ketika kita kaitkan dengan harta. Karena dalam pengelolaan harta, pemerolehan, penggunaan harta, Allah sudah berikan aturannya, Allah sudah berikan kaidah-kaidahnya. Sehingga ketika seorang muslim menyalahi kaidah tersebut, menyalahi prinsip, menyalahi perintah Rasul, maka tentu akan terkena dengan apa yang kemudian disinggung dalam ayat ini. Pemirsa Dawa Sorong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya ketika seseorang itu memiliki harta haram, nah ini sebelum kita menjaga ya, bagaimana supaya harta ini bisa kita jaga berkahnya, kita harus paham apa konsekuensinya ketika memiliki harta haram.
Yang pertama tadi musibah, yang kedua adalah tentu saja memikul dosa, memikul harta haram di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana linabiyyin ayyagul wa may yaglul ya'ti bima gulla yaumal qiyamah, ya. Tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, ya. Barang siapa yang berkhianat, ya, barang siapa wa may yaglul, barang siapa yang berkhianat dalam urusan, ya, dalam konteksnya dalam urusan rampas perang, maka pada hari kiamat ia akan ia akan datang membawa apa yang dihianatkannya itu. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yutlimun, ya. Kemudian tiap-tiap diri itu akan diberikan pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal. Wa hum la yutlamun, sedangkan mereka tidak dizolimi. Jadi itu kita akan memikul dosa ketika memperoleh harta haram. Kita masih ada waktu, Kak Heru? Masih ada, Ustaz. Ya. Lagi berapa menit? Ya, sekitar 15 menitan, Ustaz. 15 menit ya. Ya. Iya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi itu dampaknya, ya, dampak ketika misalnya seseorang itu memiliki harta yang haram, apalagi dalam konteks komunitas, ya, apalagi dalam konteks masyarakat, ya, ditimpa musibah, ya, tentu akan memikul dosa. Dan juga dampak dari harta haram itu adalah doa itu tidak dikabulkan. Nauzubillah min dzalik, ya. Ya, ada hadis yang terkenal, ya. Ada hadis yang terkenal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tsumma dzakara rajula yutilus safaro asa akbaro yamuddu yadaihi ilas sama, ya. Jadi Rasulullah menyebutkan seseorang yang lama melakukan safar, kemudian ia menengadahkan kedua tangannya ke langit, lantas ia berkata, ya Robbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian doanya itu tidak dikabulkan. Dalam hadis itu disebutkan, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudiya bil haramin, fa anna yustajaba lahu. Nah, wahai Rabbku, bagaimana mungkin doanya itu bisa dikabulkan, ya? Bagaimana bisa diijabah oleh Allah, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ya, dan ia dikenyangkan dari perkara-perkara yang haram. Nah, ini nauzubillah min dzalik, kita berdoa, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari hal-hal seperti itu, ya. Ini bagaimana ngerinya yang namanya harta yang haram. Ketika kita berdoa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah doa itu adalah senjata orang-orang mukmin, ya? Doa itu adalah kebutuhan kita. Bahkan kemudian ketika harta haram itu dimiliki, maka ketika itu digunakan untuk sedekah, itu digunakan untuk infak, itu digunakan untuk zakat, digunakan untuk wakaf, maka tidak akan berpahala. Ya Rasulullah SAW bersabda, man jama'a amalan haraman tsumma tasaddaqa min. Ya, barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram, kemudian ia tasaddaq, ia mensedekahkan dari harta tersebut, lam yakun lahu fihi ajarun, maka dia tidak akan mendapatkan pahala atas sedekahnya itu. Wa kana isruhu alai, akan tetapi bahkan kemudian ia mendapatkan dosa. Ya, ini nauzubillah min dzalik, ya. Bagaimana bahayanya harta haram itu. Nah,
Nah, ini kemudian yang menjadi poin kita. Jadi itu tadi sebagai informasi agar kita semakin berhati-hati dengan harta haram. Karena yang namanya harta itu akan diminta pertanggungjawaban. Dari mana kita peroleh, untuk apa kita gunakan. Nah, terus solusinya. Ya, ini karena kita bicara bagaimana ya. Bagaimana, how. Tadi kan kita lebih bicara what dan why. Ya, kenapa, apa. Nah, sekarang kemudian how. Harus jelas juga. Islam ini kan agama yang solutif, agama yang sangat paripurna, agama yang memberikan solusi real ya kepada manusia, bukan hanya muslim, manusia. Masya Allah. Nah, pertanyaannya, ya karena kita bicara harta, maka bagaimana meraih keberkahan? Bukankah itu yang kita inginkan ya? Kita sangat menginginkan keberkahan. Tadi di awal kajian kita sempat mengulas ya. Kita sering berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya Allah, berikanlah kepada kami berkah atas rezeki yang telah Engkau anugerahkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana meraih keberkahan? Bagaimana meraih keberkahan? Nah, tentu keberkahan ini kita bicara dulu secara umum. Karena nanti di situ keberkahan harta, keberkahan usia, ya orang sering mungkin barakallahu fi umrik, ya misalnya kan, berkah kepada umurnya, berkah atas harta, ya berkah misalnya, barakallah misalnya. Namun kita sering mendengar berkah, kita sering mendoakan berkah, tapi kita tidak tahu, bahkan kemudian tidak mau tahu, atau mungkin tidak serius mengupayakan diraihnya keberkahan. Ya, dalam salah satu hadis qudsi itu disebutkan ida uti itu rodi itu wa ida rodi itu barok itu. Jadi ada hadis qudsi yang kemudian menyebutkan jika engkau taat maka aku ini Allah ya, maka Allah aku ridho. Ida rodi itu barok, dan jika aku ridho, jika Allah ridho, maka Allah akan memberikan berkah. Jadi solusi untuk mendapatkan keberkahan ternyata cuma satu. Formulanya cuma satu. Kalau belajar matematika, rumusnya cuma satu. Apa itu rumusnya? Taat. Sederhana. Taat. Ida uti itu rodi itu. Wa ida rodi itu barok itu. Jika engkau taat, maka aku ridho. Jika aku ridho, aku akan memberi berkah. Nah, jadi itu ya, pemirsa Dakwah Sorong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya solusi, formula, keberhasilan, resep kunci, ini rahasia nih, resep rahasia nih. Tapi harus dibuka untuk publik ya, bahwasanya untuk meraih keberkahan tidak ada cara lain kecuali dengan taat. Taat setaat-taatnya. Taat semaksimal mungkin. Nah, dalam konteks harta ya, karena kita bicara harta ya. Karena kita bicara harta, maka tentu agar keberkahan harta itu bisa diperoleh, maka ya tentu kita harus taat dalam bagaimana Allah mengatur, Islam mengatur cara memperoleh harta dan bagaimana cara menggunakan harta. Atau dengan kata lain, seluruh pendapatan, ya kalau kita memperoleh harta ya berarti pendapatan ya, seluruh pendapatan dan seluruh pengeluaran itu wajib sesuai dengan syarat, wajib sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian ya, pernah ada hadis ya, yang mungkin ada seseorang itu yang takjub memperoleh jangan membuatmu takjub seseorang yang memperoleh harta dari cara yang haram. Jadi kalau kita melihat ada seseorang yang memiliki harta yang banyak, namun hartanya itu dengan cara yang haram, maka kata Rasulullah, la yu'jibuka ya imru'un, ya jangan membuatmu takjub ya. Imru'un kasaba malan, ya seseorang yang memperoleh harta min haramin, dari cara-cara yang haram. Karena jika ia belanjakan atau ia sedekahkan, ya fa in anfaqa min aw tasaddaqa bih lam yuqbal, maka tidak akan diterima apa yang ia sedekahkan atau yang ia infakkan. Wa in amsaka lam yubarak lahu, dan apabila ia simpan maka tidak akan diberkahi. Wa in mata wa tarakahu kana zadahu ila nar, dan jika
harta itu ia tinggalkan karena mati, ya, maka itu akan menjadi bekal ia ke neraka. Jadi kembali kepada topik utama kita, bagaimana menjaga keberkahan harta? Maka tentu kita sebagai Muslim harus memperhatikan bagaimana pendapatan kita, bagaimana pengeluaran kita, bagaimana cara memperolehan, bagaimana cara penggunaan, apakah sesuai dengan syariah, sesuai dengan standar syara ataukah tidak. Dengan kata lain, kita harus memperhatikan halal haram. Jadi saya biasa sering menceritakan kalau misalnya dalam laporan keuangan, ya, laporan keuangan itu ada yang namanya balance sheet atau neraca. Harta atau aset itu diperoleh dari utang plus ekuitas atau plus modal. Begitu pula dalam profit loss statement, income statement atau laporan laba rugi, ya, yang sering mungkin dibuat baik secara individu maupun dalam entitas, itu dibentuk dari pendapatan dikurang belanja sama dengan laba atau rugi. Nah, jika pendapatannya, jika pemerolehan hartanya itu diperoleh dengan cara yang dengan cara yang tidak sesuai dengan syariah, tidak sesuai dengan syara, maka tentu ini akan mengganggu, akan menyebabkan tercabutnya berkah yang diperoleh atas harta tersebut. Termasuk juga secara sederhana, ya, ini secara sederhana ketika misalnya ada ya, karena yang namanya harta itu kan selain diperoleh dari cara misalnya berdagang, termasuk juga mungkin dapat warisan, ya, termasuk juga dengan cara berusaha, berkebun misalnya, berburu misalnya, dan yang kebanyakan manusia lakukan misalnya bekerja misalnya, ya, bekerja di instansi, bekerja di perkantoran, atau bekerja di mana saja misalnya, ketika dia bekerja namun ia tidak memperhatikan hak dan kewajiban sebagai seorang pekerja, maka ini bisa mengganggu keberkahan atas harta yang ia peroleh. Harusnya datang misalnya jam 9, datang jam 8 pagi, tapi kemudian ia malas-malasan tanpa ada alasan yang syar'i. Ia datang seenaknya saja, ia memperoleh harta, tapi kemudian hak dan kewajiban-kewajibannya itu tidak dipenuhi. Harusnya bekerja selama berapa jam misalnya, namun ia bekerja hanya berapa jam. Malas-malasan bekerja, waktu kerja digunakan untuk bermain game misalnya, banyak kita temukan hal seperti itu. Waktu kerja dipakai untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan akad kerjanya. Nah, ini juga bisa mengganggu keberkahan atas harta yang diperoleh. Jadi seperti itu mungkin pemirsa Dakwah Sorong yang bisa kami sampaikan terkait dengan bagaimana kita menjaga, ya, keberkahan harta. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita agar kita terkondisikan untuk senantiasa terikat dengan aturan-aturan Allah dalam hal pemerolehan harta, dalam hal penggunaan harta, dan Allah memberkahi atas harta-harta rezeki yang dianugerahkan kepada kita semua. Walau alam bisawab. Demikian Kak Heru. Masya Allah, jazakumullah khairan. Baik, alhamdulillah sangat jelas pemaparan materi dari Ustaz Ustaz Sadi Umaryadi yang pertimbangkan menjaga keberkahan harta pada malam hari ini. Baik, selanjutnya saya selaku host mengingatkan kembali kepada pemirsa pecinta Dakwah Sorong yang sedang ikut live streaming di Facebook, dengan bosan-bosannya untuk men-share acara kajian kita orang pada malam hari ini, agar teman-teman kita tercerahkan pandangannya dengan hukum syariat Islam yang menyeluruh, yang insya Allah akan bernilai pahala jariah kepada kita. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya bisa langsung komen di kolom komentar, yang insya Allah Ustadz Sadi Umaryadi akan menjawab pertanyaan dari pemirsa Dakwah Sorong sekalian. Baik, sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa Dakwah Sorong, izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu, Ustadz. Ya. Baik. Yang pertama, Ustadz, di saat banyak yang tidak peduli haram dan haram, bagaimana upaya terbaik sebagai Muslim agar terjaga dari kondisi seperti itu, Ustadz? Ya, ya, tadi kita sempat mengulas, ya, ada salah satu hadis Rasulullah SAW, la ya'tiya 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadhal mal
halalin ya, akan datang suatu masa ya pada manusia yang dimana manusia itu tidak lagi peduli terhadap pemerolehan harta, apakah itu harta halal ataupun harta haram. Nah, kembali ke pertanyaan Kak Heru tadi ya, bagaimana kita mengupayakan ya upaya yang terbaik yang harus dilakukan oleh seorang muslim, apalagi dalam kondisi sekarang ya, ketika yang namanya perkara-perkara haram itu begitu nampak dipertontonkan ya, ditambah juga kondisi orang-orang yang mungkin sulit ya memperoleh harta ya. Tentu pertama kita harus menguatkan keimanan ya, sebagai muslim tentu harus semakin dikuatkan keimanannya, akidahnya, keyakinannya bahwasanya rizqu minallah, bahwasanya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sebagai muslim yang baik, maka tentu dia harus mengupayakan sebab akibat ya, mengupayakan kaidah kausalitas ya, sebab akibat. Jadi ketika pertama dia sudah yakin bahwasanya rezeki itu berasal dari Allah, rizqu minallah, maka tentu dia sebagai seorang muslim akan mengupayakan sebaik mungkin dengan effort yang terbaik dan energi terbaik yang ia miliki untuk menjemput rezeki, untuk meraih harta misalnya. Nah, namun kemudian sebagai muslim ya ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Nah, ini yang kemudian harusnya menjadi sesuatu yang harus ada dalam setiap saat dari seorang muslim. Jadi standar halal haram itu harus menjadi prinsip utama bagi setiap muslim ketika dia berupaya untuk menjemput rezeki. Ketika ditawarkan misalnya penghasilan, tapi dia dia berusaha untuk terus bertanya misalnya, ini apakah pekerjaan ini sudah sesuaikah dengan syariat misalnya? Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan muamalah, apalagi sekarang ketika yang namanya sistem ribawi ya. Sistem ribawi ini yang sekarang begitu merajalela. Ya, sistem ribawi ini kan sistem yang memang menjadi ciri khas ya daripada ekonomi kapitalis misalnya. Seorang muslim tentu akan sangat berhati-hati dalam ya, bagaimana agar transaksi yang ia tempuh ataupun upaya-upaya pencarian rezeki yang dia lakukan itu kemudian tidak tersinggung dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa upaya yang harus dilakukan, apa upaya terbaik yang harus dilakukan? Pertama tentu saja perkokoh keimanan bahwasanya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengupayakan dengan sebaik mungkin kaidah kausalitas. Seorang muslim itu akan berupaya bekerja keras ya, mencari nafkah, berusaha bekerja keras mencari cara-cara kreatif. Tentu tanpa meninggalkan prinsip-prinsip yang telah diatur di dalam Islam, prinsip-prinsip cara pemerolehan dan cara penggunaan. Termasuk juga ketika seseorang yang mungkin telah sudah memiliki harta, namun ia hendak mengembangkan harta tersebut. Ia hendak mentasarrufkan atau mengelola harta tersebut agar harta itu berkembang. Misalnya ditanamkan di tempat-tempat investasi. Ini kan banyak nih tawaran-tawaran investasi. Nah, itu juga harus melihat, jangan karena nominal tertentu, hanya nilai tertentu yang kemudian dilihat besar. Wah, ini besar nih nilainya nih. Besar nilainya kakak. Misalnya kan ternyata secara nominal besar, tapi secara syariat misalnya ada mekanisme-mekanisme yang tidak sesuai dengan syariat. Misalnya ketika tawaran-tawaran investasi di bursa efek, di bursa saham misalnya, di pasar modal misalnya. Nah, ini kan harus lebih berhati-hati lagi. Memang secara keuntungan memberikan keuntungan, walaupun yang namanya kerugian juga tetap
mengintai. Namun sebagai seorang muslim harusnya memperhatikan ini apakah sesuaikah dengan syariat. Nah itu, jadi mungkin seperti itu Kak Heru yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, Ustaz, ini kita ada pertanyaan dari Kak Fatur Rahman Rashid dari live streaming dakwah sorong yang ada di Facebook. Beliau bertanya, Ustaz, kalau seandainya kita sudah terlanjur terjerumus di dalam harta yang tidak berkah, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa kembali diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Syukran, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah kondisi ya, fakta ya, realitas yang memang akan ditemui ketika misalnya seseorang ya atau siapa saja sebelumnya telah berinteraksi atau terlibat dengan transaksi-transaksi ataupun kemudian pekerjaan ataupun kemudian hal-hal yang tidak sesuai dengan standar syariat. Maka tentu sikap yang paling utama dan seharusnya adalah bertobat. Ya, pertama tentu harus bertobat. Ya, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bertobat sungguh-sungguh sepenuh hati ya bahwasanya apa yang dilakukan selama ini itu salah. Dan tidak cukup dengan bertobat, yang bersangkutan itu harus berupaya meninggalkan transaksi, meninggalkan mungkin kegiatan, usaha, aktivitas yang bertentangan dengan syariat. Misalnya, contoh mungkin secara singkat, ada pemerolehan harta yang selama ini itu diperoleh dengan cara meminjam ya uang di salah satu lembaga keuangan misalnya. Namun kemudian itu disertai dengan bunga misalnya. Ini kan contoh real ya. Nah, ini tidak sedikit ya. Saya banyak mendapatkan kondisi-kondisi seperti itu ya. Pengusaha-pengusaha yang atau pedagang-pedagang yang dalam menopang usahanya, menopang bisnisnya itu mengupayakan pemodalan ya, memperoleh modalnya, ekuitasnya itu dari cara yang kemudian identik atau terkait dengan riba. Maka tentu ketika sudah bertaubat ya, sudah taubatan nasuha, maka itu harus dihentikan. Itu harus dihentikan dan ya tentu ketika misalnya yang bersangkutan terlibat dengan utang ya ini karena kita ambil contoh tadi ya, kita ambil contoh misalnya berutang, maka ya tentu dia harus melunasi utang pokoknya sambil terus mengkomunikasikan ya, mengupayakan agar ya istilahnya hanya menyelesaikan yang utang pokoknya. Ya, kita banyak dapatkan kondisi-kondisi ketika seseorang yang mungkin terus melakukan negosiasi, melakukan lobby-lobby ya dengan pihak-pihak yang pihak kreditur ya, pihak yang memberikan utang itu banyak ada saja cerita-cerita dari teman-teman yang mereka berutang. Ada teman, ada kawan pernah cerita ya memiliki utang yang hampir 1 miliar, namun kemudian ternyata dia hanya melunasi kurang lebih mungkin seperempatnya, Masya Allah. Ia bisa melunasi kurang lebih seperempatnya dan itu sudah sepersetujuan dari pihak krediturnya. Ya karena apa? Karena ada usaha. Dan tentu saja memang yang paling utama nih karena kesungguhan ya, taubatnya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian Allah memberikan jalan untuk itu. Nah, jadi mungkin seperti itu bahwasanya pertama dia harus bertobat, dia harus menghentikan kegiatan aktivitas yang kemudian di situ memang secara identifikasi bertentangan dengan syariat dan tentu mengupayakan ya langkah-langkah terbaik untuk agar tidak lagi terjerat, tidak lagi bersinggungan dengan aktivitas ataupun transaksi yang tidak diberkahi, transaksi yang tidak sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Syukran. Jazakumullah khairan.
Baik, mungkin itu jawaban dari Ustadz Arsadi. Semoga bisa terjawab dari Kak Fatur Rahman Rashid. Baik, sehubungan tidak ada pertanyaan lagi, ini mungkin pertanyaan terakhir saja. Ya, Jadi, apa dampaknya ketika Muslim tidak berupaya untuk menjaga cara perolehan harta harta tersebut dengan tuntutan syariat? ya, eh, ya tadi sempat kita singgung ya dampaknya ya. Jadi kalau kita bicara dampak dan kita pahami dampak itu, ini akan membuat kita semakin hati-hati. Sebagaimana kalau misalnya kita naik ke gunung, kita mengetahui dampaknya kalau misalnya tidak hati-hati jatuh dari gunung, jatuh dari jurang. Maka begitu pula misalnya ketika kita memahami harta haram yang terus dijaga misalnya, tapi kita tahu dampaknya misalnya, maka itu akan membuat kita semakin hati-hati. Nah, dampaknya apa? Tadi sudah kita urai bahwasanya dampak dari harta haram yang dimiliki tentu saja pertama berdampak secara umum adalah adanya musibah. Tadi sudah kita urai ya, dari dalilnya seperti apa? Uh, walau anna ahlal qura ya amanu wa taqaw la fatana alaihim barakatun minas samai wal ard walakin kadzabu ya fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Maka kami siksa mereka karena perbuatan-perbuatan mereka. Jadi apa dampaknya? Itu bisa memberikan musibah bagi yang bersangkutan. Tidak sedikit ya, kita mendapatkan cerita-cerita baik mungkin dari kerabat, dari media, dari siapa saja, dari apa namanya perantara-perantara yang lain, kita bisa mendapatkan cerita dengan adanya harta haram. Terkadang harta yang tidak berkah itu kemudian akan mencari jalan keluarnya sendiri. Jadi cepat masuknya, cepat keluarnya. Dia akan cari jalan keluar. Entah nanti dia sakit, entah mungkin kecelakaan, entah keluarganya berantakan. Bahkan yang lebih besar daripada itu dalam konteks masyarakat, dalam konteks negeri misalnya, itu juga bisa berdampak. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu yang pertama, adanya musibah. Kemudian yang kedua, berdampak pada tentu saja dosa. Ya, seseorang yang terus menjaga ya harta haram, tidak mau bertaubat, tidak mau berubah, maka tentu akan menyebabkan yang bersangkutan memikul dosa. Apalagi ketika tidak bertaubat, dosanya di akhirat nanti. Dan dia akan bertanggung jawab terhadap dosa yang ia lakukan itu. Tadi sudah kita singgung ya, bahwasanya ada dua pertanyaan utama, ada dua pertanyaan nanti. Ada dua, jadi kalau kita dikubur kan ada pertanyaan-pertanyaannya. Ini kalau di akhirat itu nanti ada dua pertanyaan utama terkait dengan harta. Min aina, dari mana ia peroleh harta itu? Wa fima anfaqahu, dan kemana ia gunakan? Nah, jadi ketika misalnya digunakan dengan cara yang tidak benar, digunakan untuk perkara-perkara yang haram, ya, mubazir dalam pengelolaan harta, ataupun dia bakhil dalam mengelola harta. Jadi ada istilahnya itu apa? Tabzir atau israf ya, mubazir, ada tarf yang menggunakan harta untuk kemewah-mewahan, ada taktir ya, apa istilahnya? Dia bakhil dalam menggunakan harta, tidak mau menafkahi orang yang menjadi tanggungannya, maka itu pun juga akan mendapatkan dosa dari Allah dan Subhanahu wa taala, dan tentu di akhirat itu jauh lebih pedih. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang selanjutnya dari harta haram, bahwasanya doanya akan tidak dikabulkan. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita berlindung kepada Allah dari doa-doa yang tidak diistijabah, yang tidak diijabah dari Allah Subhanahu wa taala karena perantaraan harta-harta haram. Jadi mulai saat ini nasihat bagi saya pribadi dan bagi kita semua untuk senantiasa cermat, lebih teliti terhadap apa yang kita terima, apa yang kita belanjakan. Ya, sehingga apa yang kita terima, apa yang kita belanjakan, itu semua justru mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Kita menginginkan berkah atas rezeki yang Allah berikan. Kita tidak menginginkan agar berkah itu dicabut.
Walau alam misal. Demikian Kak Heru. Baik, sangat jelas atas pemaparannya. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup, saya selaku host pada acara malam hari ini dan segenap tim dari kajian kita orang mengajak dan mengimbau semua termasuk diri saya pribadi untuk bantu mendoakan saudara-saudari kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita yang sedang berjuang melawan penyakit COVID-19 dan Amin. penyakit non-COVID-19 agar segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Dan semoga dengan datangnya penyakit ini senantiasa kita lebih dekat lagi mendekatkan diri kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kesempurnaan datangnya dari Allah SWT. Dan mari kita tutup kajian kita orang dari channel Dakwah Sorong pada malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Astagfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.